pelaksanaan sidang paripurna rancangan kanun pertanggungjawaban APBA 2020 di Aula Utama DPRA berjalan dengan panas. Saat sedang jeda sholat Asyar, awak media menjumpai langsung beberapa narasumber untuk ditanyakan seperti hasil sementara dari rapat paripurna. Di antaranya, ada Ketua Aliansi Amarah, Zakir Noval, yang juga berada di sana pada Kamis 19 Agustus 2021. Ia menyampaikan apa yang dilakukan Aliansi Amarah di sini menunjukkan bahwasannya interpretasi dari kawan-kawan Aliansi Amarah. Oke, Muhammad Zakir Noval dari Aliansi Amarah Porlap. Itu jelas menunjukkan bahwasanya interpretasi dari kawan-kawan Aliansi Amarah bahwasanya kelanjutan daripada aksi kemarin kedatangan kami di sini, dan ini bukan akhir kali kami datang ke sini. Karena juga belum berakhir kan proses bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban APBA 2020. Nah, maka dari itu kita mengawal masalah ini sampai dengan tuntas yang berlangsung di DPRA khususnya. Ya, mungkin kita nggak hanya mengawal di sini ya, tapi kita juga mengawal lewat live streaming pelaksanaan paripurna APBA tahun 2020. Ya, kita jelas mengharapkan adanya penolakan secara tegas terhadap LPJ APBA tahun 2020, yang mana banyak terjadi penyelewengan di situ. Tadi komentar dari Banggar aja udah jelas ya, bahwasanya begitu banyak penyimpangan. Belum lagi kita dengar dari Tapa. Mungkin nanti malam ya dilanjutkan. Sama-sama kita tayangkan ya live streaming. Selanjutnya, tak lama kemudian terlihat jubir Banggar, Ahmad Abdurrahman, yang juga keluar dari aula dan langsung dimintai beberapa keterangan oleh awak media yang menjumpainya. Ahmad mulai menjelaskan beberapa temuan mengenai hal terkait penggunaan dana COVID-19. Jadi, setelah kita bedah rencana rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2020. Nah, di situ kita bedah hampir 1 bulan lebih, dan ternyata banyak ditemukan hal-hal itu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antaranya itu penggunaan dana otsus sudah diatur di Undang-Undang 11 Pasal 183 dan juga dengan Kanun Nomor 1 Tahun 2018 sudah diatur. Nah, ternyata pemerintah daerah juga masih menggunakan untuk hal-hal di luar ketentuan itu. Kemudian dalam pemberian bantuan keuangan khusus untuk kabupaten kota, nah, kita lihat ada satu untuk bantuan COVID, satu non-COVID. Nah, yang dana COVID itu pun digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk penanganan COVID. Pada dana itu khusus memperuntukannya itu untuk 3 hal. Pertama itu untuk bidang kesehatan, kedua bidang sosial, dan ketiga bidang ekonomi. Nah, ternyata di kabupaten kota itu digunakan bukan untuk penanganan COVID, untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak bersentuhan dengan COVID-19. Ahmad menyampaikan pemberian doka juga tidak ada variabel dan tidak ada indikator. Apa ukuran yang memberikan kepada suatu daerah sebesar itu? Dan Banggar juga menemukan daerah yang penduduknya banyak dan daerah luas yang malah sedikit menerima bantuan. Lalu juga pemberian itu tidak ada variabel, tidak ada indikator. Apa ukurannya memberikan kepada satu daerah sebesar itu? Nah, tadi tergambar kami temukan itu daerah yang penduduknya banyak dan luas daerahnya malah lebih sedikit yang menerima. Seperti contoh Kota Langsa malah lebih besar dia terima dibandingkan dengan Aceh Tamiang. Nah, ini kan tidak ada variabel, tidak ada ketentuan, tidak ada rumus dalam pemberian itu. Dan ini harus pemerintah daerah itu harus ada ketentuan yang tidak boleh kada senang tidak senang. Gitu. Pilih kasih namanya. Ya, pilih kasih dan sebagainya seperti itu. Kemudian ia menjelaskan lahirnya perundang-undangan untuk refocusing itu untuk penanganan COVID-19 dan terutama untuk kesehatan. Itu yang berikutnya. Kemudian juga kita melihat bahwa penggunaan dana refocusing. Nah, dana refocusing itu yang digunakan oleh pemerintah kita itu tadi sudah saya sebutkan, ada Perpu, ada undang-undang, juga ada permen keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, lalu ada Permendagri. Itu diatur memang untuk 3 hal dia. Pertama untuk saya sebutkan tadi untuk kesehatan, kedua untuk jaringan sosial, pengembangan sosial, kemudian untuk pengembangan ekonomi. Nah, ternyata pemerintah Aceh ini menggunakan malah untuk yang lain-lain. Nah, masuk dia rehabkan ruang kerja sekda dan sebagai aparatur. Ruang kerja aparatur kadang banyak, bukan hanya sekda saja direhab. Lalu beli kendaraan dinas dan sebagainya, dan itu semua itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Padahal memang lahirnya undang-undang untuk refocusing ini untuk penanganan COVID, dan terutama tentang masalah kesehatan hari ini. Ahmad menambahkan pihaknya telah melihat sekarang pertumbuhan ekonomi juga tidak tumbuh karena memang tidak tersentuh pembinaannya. Kemudian juga dulu ketika kita pembahasan RAPBA 2020 itu juga banyak hal yang kita lihat itu yang tidak masuk, lalu kemudian muncul. Tapi muncul ini lebih banyak ke aparatur. Kalau mau muncul kegiatan-kegiatan itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, program-program yang pro rakyat, saya pikir tidak ada masalah. Tapi justru yang muncul itu bukan program-program yang pro rakyat. Sementara rakyat kita ini membutuh sentuhan, bentuk bantuan, bentuk pembinaan. Jadi akibatnya apa? Dana yang ada ini tidak tergunakan dengan baik, dengan tepat sasaran, sehingga kan tingkat kemiskinan kita kan tetap tinggi, pengangguran kita tetap tinggi, pendidikan kita juga terganggu. Ini akibat penggunaan yang tidak sesuai. Kita melihat sekarang di pertumbuhan ekonomi rakyat kita juga tidak ini, karena memang tidak tersentuh pembinaannya. Kalaupun ada, tidak berkelanjutan, hanya sekedar program, selesai program ya selesai. Ukuran pemerintah kita ini selesai program PHU, begitu udah PHU udah selesai. Nah di belakang bagaimana mereka ada pelihara? Tidak lagi. Kalau kasih lembu, dah selesai. Apakah di belakang mereka pelihara dengan baik? Tidak ada lagi seperti hal-hal seperti yang terjadi pada pemerintah kita. Ahmad menegaskan bahwasannya pemerintahan saat ini tidak serius dalam membangun Aceh dan secara keseluruhan rakyatnya. Kemudian terkait spanduk yang dinaikkan oleh Aliansi Amarah, Ahmad juga mewajarkan dan mengapresiasi tindakan tersebut, karena itu adalah salah satu bagian dari aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dia tidak serius dalam mengembangkan rakyat Aceh, dalam membangun Aceh gitu. Tidak serius dalam membangun Aceh secara rakyatnya harus terbangun. Nah, tapi ini kita tidak terbangun rakyat kita ini. Ekonomi kita terus hancur terus kan. Lapangan kerja terus tidak ada. Ya saya pikir itu ke aspirasi. Artinya ini ada hal yang dilihat oleh teman-teman kita masa, ada hal yang tidak pas. Jadi ketidakpasan ini mereka tuangkan dalam bentuk aspirasi tadi itu. Mereka mungkin tidak ada tempat untuk menyampaikan itu. Bicara di warung kopi mungkin mereka sudah lelah. Biar ini maksudnya tidak ada yang tanggapi, tidak ada yang lihat. Nah begitu mereka di sidang paripurna kan banyak orang yang hadir. Ada Forkopimda, ada sebagainya, tokoh masyarakat. Begitu spanduk naik kan dilihat. Oh artinya mahasiswa juga melihat ada sesuatu yang kurang baik, kurang pas dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Itu aspirasi mereka. Saya hargai aspirasi mereka. Wajar-wajar saja mereka. Wajar-wajar saja. Itu namanya kan aspirasi kan. Artinya kita sebagai penyelenggara pemerintahan juga harus koreksi. Kenapa muncul itu? Berarti ada hal yang masih perlu diperbaiki. Dari Banda Aceh, Ahmad Nursalam, Dialeksis TV.